Audio Jungle. Horas Amanginang dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian HKBP Delta Mas. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada, damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, yang kami kenal melalui nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang selalu mengasihi kami, Tuhan yang kudus dan mulia. Terima kasih dan kami bersyukur untuk berkat dan penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Dan saat ini pun kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami Tuhan untuk kami dapat mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Renungan Harian HKBP pada hari ini, hari Jumat tanggal 28 Juni 2024, diambil dari Sada Petrus Sada ayat 20 tolu. Ainunga mangulahi tubuhamu, dada sian boni na olo base-basean, sian na manotong do, binahen ni hata na mangulu jalan namiani na sian debata. Dalam bahasa Indonesia, 1 Petrus 1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Demikian firman Tuhan. Jemaat HKBP Deltamas yang dikasihi Tuhan, kalau kita kembali ingat ke Bona Pasukit kita, di Bona Pasukit kita atau di kampung halaman kita, salah satu tradisi iman yang masih dilaksanakan di beberapa jemaat adalah membawa bibit tanaman seperti padi, bawang, dan bibit yang lain ke gereja sebelum diadakan penyemaian benih atau penanaman di ladang. Dalam tradisi ini, para petani bersama-sama dengan sintua lingkungannya dan juga pendeta berdoa bersama supaya bibit yang akan disemai dan ditanam dapat bertumbuh dengan baik dan menghasilkan panen yang baik juga. Dari tradisi ini, kita dapat melihat bagaimana proses pertumbuhan dari benih atau bibit itu yang dipahami tidak hanya bertumbuh secara alami, tetapi juga merupakan sebuah pertumbuhan dari awal sampai panen yang berada dalam kuasa Allah. Berkat yang sesungguhnya dari hasil panen dan pertumbuhan itu adalah karena berkat dan kasih karunia Allah. Demikian jugalah disampaikan Rasul Petrus kepada kita melalui ayat harian kita pada hari ini. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bekerja sungguh nyata dalam hidup kita. Ada banyak berkat dan janji Tuhan yang siap bertumbuh subur atau berlipat-lipat lewat benih firman yang telah bekerja ketika firman Tuhan sudah ada dalam diri kita. Rasul Petrus bahkan mengatakan bahwa kita dilahirkan kembali bukanlah dengan sembarang benih, tapi dari benih yang kekal, yaitu dari firman Tuhan. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. 1 Petrus 1 ayat 23. Lebih lanjut ia menambahkan, sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan kepada kita dalam 1 Petrus 1 ayat 24 sampai ayat 25. Ayat ini juga mengacu kepada kitab Yesaya 40 ayat 7 sampai ayat 8. Dengan demikian, kita adalah ciptaan baru di dalam Tuhan, dan ciptaan baru itu akan dapat berproses untuk bertumbuh dan menghasilkan buah yang baik melalui firman yang kita terima dan hayati. Dari pengalaman iman, bisa saja firman yang kita tanam saat ini mungkin belum terlihat sebagai sesuatu yang nyata, tetapi benih itu akan terus bertumbuh dan berbuah jika kita menjaganya dengan baik dalam diri kita. Firman Allah itu hidup, dan bukan hanya hidup, tapi juga kekal sifatnya. Tuhan Yesus sendiri menggambarkan perihal ini dalam perumpamaan tentang penabur dalam Matius 13 ayat 1-23. Benih itu akan mampu hidup jika jatuh di tanah yang baik, bukan di pinggir jalan, bukan di tanah berbatu-batu, atau semak duri, dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat,
ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Perumpamaan ini mengarah pada kesimpulan seperti yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berubah atau ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Firman itu jelas adalah benih yang hidup dan kekal. Dengan demikian, adalah baik untuk tetap memberi diri dan waktu untuk mengelola benih yang baik yang telah diberikan Tuhan bagi kita, serta menjadikannya sebagai identitas kita, sehingga ketika ada tantangan dan masalah yang kita hadapi dalam hidup, maka kita akan mempertemukannya dengan firman Tuhan yang senantiasa kita masukkan dalam hidup kita. Ketika kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan seperti dari renungan harian kita ini dan merenungkannya, kita bukan hanya sekedar membaca dan mendengar saja, melainkan kita tengah menanam benih-benih, benih perlindungan, benih keselamatan, benih kemakmuran, benih kesehatan, benih kebenangan, dan sebagainya dalam kehidupan kita. Semua itu siap untuk berbuah berlipat kali ganda di tengah perjalanan kehidupan kita. Semua benih itu siap untuk menjadi berkat dalam segala segi kehidupan kita. Biarlah benih rohani yang disediakan Tuhan dalam Alkitab kita pakai sebagai benih rohani yang mengandung kuasa luar biasa, yang mampu menghasilkan panen seumur hidup, menghasilkan mujizat, membawa pemulihan, kemenangan, dan kesembuhan. Karena itu, marilah kita membaca dan mendengar janji-janji Tuhan mulai hari ini. Seperti dikatakan dalam Yesaya 50 ayat 4b, "Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid." Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Mulailah pada saat ini, pada hari ini, menanam dengan mendengar akan firman Tuhan, dan bersiaplah untuk memetik buahnya kelak secara berkelimpahan. Amin. Marilah kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, kembali kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas firman yang baru kami dengar di hari ini. Jadikan kami menjadi hamba setiamu yang setia mendengar firman-Mu, dan menyiapkan hati dan pikiran kami untuk menjadi lahan benih firman-Mu yang baik, yang akan berbuah berlipat kali ganda dalam kehidupan kami. Demikian juga kami, jemaat-Mu HKBP Delta Mas, datang kepadamu memohon, kiranya berkatilah kami di sepanjang hari ini, di dalam segala tugas aktivitas kami, di dalam studi, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pelayanan, dan juga kiranya Tuhanlah yang menjadikan kami berhasil dan berkemenangan di semua rencana-rencana kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk Inang Nababalu, kiranya Engkaulah yang, ya Tuhan, yang memberikan sukacita, kesehatan, dan juga mencukupkan kebutuhan mereka, sehingga mereka pun semakin merasakan kasih dalam janji setia-Mu. Demikian juga di hari ini, kami khusus berdoa untuk Punguan Ama HKBP Delta Mas. Kiranya Engkaulah ya Tuhan yang menggerakkan setiap ama di Huria ini untuk dapat kembali aktif dalam pelayanannya sebagai ama di Huria ini. Demikian juga kami berdoa untuk pengurus, untuk BPH Punguan Ama. Kiranya Engkaulah ya Tuhan yang memberikan kekuatan, kesabaran, hikmat, dan hati yang lapang di dalam menghadapi pergumulan di Punguan Ama ini, Bapa. Kami tidak tahu apa yang sedang dipergumulkan kaum Bapa, mungkin dalam pekerjaan, dalam usaha,
atau apapun yang terjadi pada mereka saat ini. Kiranya Engkau, ya Bapa, yang menuntun kaum bapa ini di setiap pergumulannya, berikan jalan terang dan kekuatan, sehingga kaum bapa di Huriamu ini dapat menyelesaikan pergumulan-pergumulan mereka yang saat ini dihadapinya dengan baik, sehingga mereka pun semakin merasakan berkat dan kasih yang daripadamu, yang pada akhirnya memimpin mereka, kaum bapa, semakin merindukan untuk datang ke hadapan-Mu, baik melalui ibadah minggu maupun PHD kaum bapa, dan juga dapat bersuka cita lagi di dalam memuji nama-Mu melalui kor puji-pujian kaum bapa sebagai ungkapan syukur kami sebagai bapa di Huriamu, ya Tuhan. Kami juga tetap berdoa memohon kepadamu, ya Bapa, yang dimana kiranya Engkaulah yang memberkati anak-anak kami yang sedang berjuang untuk mendapatkan kursi di perguruan tinggi negeri yang mereka idamkan, yang saat ini ujian melalui jalur mandiri ataupun mengikuti ujian di kedinasan. Berkati dan urapilah usaha yang mereka lakukan, ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu yang kudus atas perjuangan anak-anak kami ini. Mohon juga, ya Bapa, lawatan-Mu kepada saudara-saudara kami yang saat ini mungkin dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhanlah yang memberikan kesembuhan pada mereka. Yang lemah Tuhan kuatkan, dan yang susah dan sedih Tuhan hiburkan. Yang putus asa Engkau berikan semangat yang baru. Dan juga bagi saudara kami yang saat ini mungkin terikat terbelenggu dosa, kiranya Tuhan yang melepaskan dan memberi kemenangan baginya. Serta yang sedang dalam masalah atau persoalan, Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Tuhan atas segala yang terjadi dalam kehidupan kami dan juga di setiap rencana-rencana kehidupan kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu yang kudus. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Amin.